bisa-bisa. Ya teman-teman, perut masih aman ya? Ya. Kakak-kakak di belakang aman ya? Kita nanti ada giveaway saja. Lumayan ya. Ya, Cuma giveaway nampak dari panitia ini ngarahnya ke buat wadah, itulah wadah, boneka. Coba sesekali. iPhone. Nah, kita yang dapat. Saat gantung banget tadi kita bahas tentang banyak orang yang kadang tuh apa ya, cuman berfokus pada satu pendakwah saja, misalnya dengan Ustadz Al-Bukhari misalnya, atau dengan siapa. Nah itu bagaimana Ustadz, tanggapan Ustadz? Ya kalau kita melihat ulama-ulama kita dahulu, Imam Syafi'i ini sampai 14-an orang loh Gurunya ya? Untuk fikih aja sampai 4 gitu. Begitu juga dengan Imam Ibnu Hanifah, pokoknya tidak ada yang gurunya itu di bawah 3 itu enggak, rata-rata di atas semuanya. Berarti kita ini dianjurkan belajar ke banyak orang guru. Gunanya apa? Supaya kita bingung. Nah gini ya, karena apabila kita bingung, kita akan mencari paham. Nah itu enaknya kalau misalnya kita banyak guru. Tapi kalau misalnya kita punya satu orang guru, belum tentu dia menguasai semua bidang itu. Semua bidang. Ibarat dokter umum sama dokter spesialis ya. Dokter spesialis beda lagi. Jadi gitu juga dalam kita berguru ini mesti dengan banyak guru. Ada yang Ustaz kenal ya, dia cuma satu orang gurunya. Itu artinya terdoktrin gitu. Terdoktrin. Iya kalau kebenaran gitu, takutnya itu enggak. Kan banyak pokoknya yang ngaji sama yang lain. Iya. Ke saya aja, nggak boleh berguru dengan guru yang lain. Itu akhirnya egonya jadi tinggi. Termasuk murid-muridnya nanti egonya jadi tinggi jadinya. Nah jadi seharusnya kalau kita mau belajar agama ini kepada guru yang muasati ya, istilahnya itu dia moderat. Karena kalau dia banyak guru, dia banyak mendengar, wawasannya jadi luas. Jadi dia tidak mudah menyalahkan orang yang tidak sependapat dengan dia. Iya. Nah itu, jadi kita jadi luas pengertian kita, karena kita tahu bahwa perbedaan itu dari zaman Rasulullah juga ada, bukan pada masa sekarang aja. Iya. Kadang kan ada orang nih, Ustadz aku nih, misalnya si A nih, Ustadz aku yang sebelah B, tapi mau Ustadz aku nih gini. Nah kadang terjadi berbeda pendapat. Berarti ada baiknya kita banyak guru aja, Ustadz. Banyak guru, banyak Ustadz, karena mungkin di satu Ustadz itu mungkin fikihnya lebih paham, mungkin yang satunya lagi tauhidnya dan lain-lain gitu. Paham ya? Ya ibaratnya kalau misalnya yang membanggakan gurunya itu tuh kadang wajar. Ada yang sangat mencintai ya. Itu tidak ada murid Imam Ibnu Hanifah juga seperti itu juga, yang ke Imam Ibnu Hanifah tidak mau ke Imam Syafi'i, saling itu juga, dia saling memuji gurunya. Jadi itu tuh hal-hal yang wajar saja sebenarnya. Ya kalau misalnya kita nih, kalau kita belajar dengan banyak guru, berbeda pendapat, akhirnya kita bisa ngerti. Selama tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah dan apa yang disampaikan para ulama, kita lapang aja terima. Yang contoh pada masa Rasulullah memerintahkan sahabat, kalian pergi ke Bani Quraisyah, jangan ada yang sholat asar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraisyah. Nah pas di jalan belum sampai ke Bani Quraisyah, waktu asar masuk. Sebagian sahabat mengatakan, kita kan dianjurkan Rasulullah sholatnya di awal waktu. Ini udah masuk asar, pokoknya kami mau sholat sekarang juga. Nah kata sahabat yang lain, sesuai apa yang dikatakan Rasulullah dong, kita sampai dulu di Bani Quraisyah, baru kita sholat. Nah dua-duanya melaksanakan sholat asarnya, ada yang di malam hari sama maghrib sama isya, ada yang pas di perjalanan. Begitu disampaikan ke Rasulullah membenarkan keduanya. Nah, itu dia. Jadi teman-teman, alangkah lebih baiknya kita mengikuti banyak pendakwah nih. Karena ada beberapa kadang kita tuh ngena di satu, kok ada ustadz ini. Kadang ada satu sisi, wah ini iya nih,
ini aku kali ini Nah. gitu. Nah ada beberapa yang mungkin di bidang lain lebih menguasai juga. Lebih menguasai. Gitu. Nah kan tadi kita udah ngobrolin tentang banyaknya di Instagram atau di media sosial tuh sekarang udah posting tentang apa ya, dakwah gitu. Kalau tadi kan kayak poster gitu 5 tanda mukmin sejati atau dalil-dalil ini gitu San. Nah banyak tuh kadang kita nge-share tuh San. Sekarang banyak postingan tuh kayak cuplikan-cuplikan orang lagi interview, terus ada cuplikannya, kemudian kata-katanya tuh kadang ngena gitu. Wah ini iya nih, ini aku nih yang kayak gini. Nah banyak juga kayak pendakwa-pendakwa yang ketika ceramah ada beberapa cuplikannya sambil diisi biasanya dengan musik-musik Islami tuh, itu menambah kayak pesan dari isi ceramahnya tadi gitu. Nah cuplikan-cuplikan yang kita share ini tadi boleh nggak kita share nih, tapi kita nih nggak nyentuhin sumbernya Zat. Nah itu apakah ada adabnya nggak kira-kira tuh? Ya, kita menyampaikan misalnya orang kalau sudah dia buka itu, maksudnya itu dia terbuka tidak dikunci, dia berarti dia membolehkan orang untuk men-share-nya. Kadang kan ada yang terkunci, ya, kadang kan enggak, ya. Tapi berarti dia udah boleh untuk disebarkan walaupun tanpa mencantumkan. Kadang udah ada kok di tengah-tengah itu nama orangnya gitu kan. Justru dia dikenal lewat itu jadinya. Malah kadang kalau kita share di story itu kan tinggal klik aja nih. Oh tinggal klik nih, langsung ke profil Ustadz siapa gitu misalnya. Tapi ada juga tuh yang sengaja di recordnya dulu Zat, direkamnya kemudian di share gitu. Mungkin alangkah lebih baik untuk mention pendakwahnya atau sumbernya. Betul itu betul. Nah jadi teman-teman kadang apa ya, di media sosial, kadang di TikTok kayak yang tadi kita bahas, sudah ada apa ya, mereka tuh udah punya effort sendiri gitu San. Kadang ngasih tulisan, kadang ditambahnya footage laut gitu. Iya kan, nanti diisi tuh ketika Allah berfirman, isinya laut gunung gitu. Artinya mereka punya ini ya, punya effort. Barangkali alangkah lebih baiknya untuk kita mention si pendakwanya atau sumber dari Instagram tersebut. Baik, selanjutnya nih kita ngomongin tentang dakwah di media sosial ini. Banyak juga teman-teman yang mungkin nge-share tentang ilmu di media sosial. Tidak hanya dakwah yang di-share, ada juga ilmu. Dari ilmu juga banyak lagi nih bidang-bidangnya. Kadang mungkin kalau tadi saya bilang ada dari negara mana itu dia nge-share tentang tutorial hijab gitu, barangkali Muslimah Amerika. Ada juga mungkin dari ikhwan-ikhwan ini, teman-teman kita nge-share bagaimana cara memanah dengan benar gitu. Tutorial bernapas. Ada Ustaz? Ada. Tapi ada Ustaz di YouTube tuh setengah jam nggak ngapa-ngapain. Iya ada. Dan banyak penontonnya. Ada berapa juta penonton? Iya betul. Jadi kita simpulkan berapa juta orang nonton nih nggak ngapa-ngapain, nonton orang nggak ngapa-ngapain. Betul. Mau nggak ngapa-ngapain ya, sama-sama nggak ngapa-ngapain. Suntuk orang ini. Nengok orang duduk mendung tuh mungkin lain pula ya. Suntuk ada tuh suntuk. Bahagia dia nengok orang menderita. Iya. Dia bener nggak ngapa-ngapain. Entah di editnya tuh San. Nah kita nonton nih sampai habis nih. Apakah di tengah gerakan tuh tiba-tiba dia silat ya kan? Gara-gara judul biasa itu. Iya. Perhatikan. Iya. Di detik, di menit ini gitu kan. Mungkin nunggu orang ditanya menit itu nggak dapat. Nggak ada ya. Itu akhirnya nonton betul. Astagfirullah, di menit 5:03. Ya. Dia tidak ngapain. Nah, banyak tuh orang nge-share ilmu yang kayak Ustaz bilang tadi, terus nge-share tentang dakwah, nge-share tentang ini kayak kita lagi ngobrol nanti tuh diisi dengan musik Ustaz. Musik. Nah, ini ada titipan pertanyaan. Gimana tuh Ustaz dakwah tuh pakai suara dan backsound lagu? Pakai suara dan backsound lagu. Nah ini, kalau kita lihat dulu masalah musik ini,
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah marah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Waktu itu Ummul Mukminin Aisyah dengan bidu wanita nyanyi di rumah. Rasulullah pulang, terus Abu Bakar, kamu seruling iblis ada di rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, biarkan mereka, Abu Bakar. Jadi Rasulullah tidak melarang. Cuma ada lagi yang mengatakan, ya berarti dibolehkan ini pas hari raya aja. Nah, dalam masalah musik ini para ulama berbeda pendapat. Ini kalau kita lihat nih, Imam Syaukani mengatakan hukum menyanyi itu musik, alat musik menyanyi haram. Itu kalau Imam Syaukani. Kalau yang lain Az-Zahiriyah membolehkannya. Abu Mansur Al-Baghdadi dari mazhab Syafi'i mengatakan Abdullah bin Ja'far berpendapat bahwa menyanyi dan musik itu tidak menjadi masalah. Bahkan dia sendiri pernah menciptakan sebuah lagu untuk dinyanyikan pelayan wanita dengan alat musik seperti rebab. Peristiwa ini terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ternyata tidak jadi masalah juga. Kemudian lagi dari Abdurrahman Al-Jaziri, dia mengatakan kalau nyanyi, nari dan memukul rebana sambil bermain perisai dan senjata dalam perang dan hari raya adalah mubah. Ini bolehkan. Kemudian mengutip perkataan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, tidak seorang pun dari ulama Hijaz yang benci mendengarkan nyanyian atau suara alat musik kecuali bila di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, itu yang dilarang oleh agama. Kemudian ulama mazhab Hambali tidak halal menggunakan alat musik seperti suruling, gambus, gendang, baik pesta pernikahan ataupun acara lain. Walaupun acara walimahan, apabila di dalamnya alat musik, ada alat musik, kita boleh nggak datang. Itu mazhab Imam Hambali. Kalau mazhab Hanafi mengatakan nyanyian yang diharapkan adalah nyanyian yang mengandung kata-kata tidak baik, kemudian tidak sopan, porno dan sejenisnya. Sedangkan yang dibolehkan adalah memuji keindahan bunga, air terjun, gunung, pemandangan alam. Nah, kita nyanyian kita kadang-kadang kan, maka kita ini sering sesak napas karena separuh napas kita, separuh napasku, itu aja nggak boleh. Memuji kecantikan wanita, gitu kan, tanpamu hafal arti hidupku, kan ngeri itu. Aku ingin mati saja, gitu. Nah, itu yang nggak boleh itu. Yang seperti itu yang nggak boleh. Gitu. Nah, banyak nih sumber-sumber atau dari beberapa mazhab juga dan dari beberapa ulama. Tapi balik lagi ke poin yang tadi, ada beberapa postingan tuh memang diisi dengan sound atau musik yang ini tuh mendukung sebenarnya, maksudnya tuh mendukung konten tersebut gitu. Kayak misalnya ada cuplikan ustadz ceramah nih diisi dengan instrumen gitu, atau diisi dengan musik-musik yang berbau tentang Arab gitu, jadinya tuh lebih ngena gitu. Betul. Kadang kan ingatlah api neraka, musiknya gitu. Ada kan gitu kan? Ya. Nanti isinya footage-nya tuh gurun pasir. Betul. Yang dukung gitu, suasana itu dukung ini ya. Kadang tuh memang footage-nya nih misal tentang neraka, gambarnya nih gurun pasir. Jadi terbayang awak kan, ingat tetap api neraka. Terus kadang ada juga misal cuplikan ustadz ceramah diisi dengan suara-suara atau diisi dengan musik-musik memang yang tidak jauh dari ini. Nah, kalau kayak gitu gimana, Ustaz? Tidak ada masalah. Tidak ada. Karena memang itu tanpa kata-kata lagi ya, tanpa kata-kata. Terus rasanya musiknya tidak mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Gitu. Cuma kadang-kadang kan orang dulu takbiran diisi musik yang identik dengan diskotik. Nah itu kan seringnya seperti itu. Nah itu yang nggak boleh itu. Harus nyambung lah ya. Harus nyambung. Gak mungkin nih bahas tentang neraka kan. Ingatlah api neraka. Backsoundnya satu. Gak mungkin dong. Gak mau orang betul. Gak mau orang betul. Baik, jadi tergantung kita menyikapinya lagi teman-teman. Kalau memang itu untuk mendukung sebuah konten kita, ya masih oke saja, dan banyak mazhab atau banyak pendapat ulama yang udah kita dengarkan tadi. Nah, di sini mungkin banyak juga kakak-kakaknya atau abang-abang yang
seringnya bikin konten, ya alangkah baiknya ya kalau bisa memang menjurus ke dalam kebaikan gitu. Kalau memang itu mendukung untuk konten tersebut ya nggak apa-apa, karena memang itu mengisi konten kita tersebut biar lebih masuk gitu. Nah, baik selanjutnya nih, kadang kita sering posting di media sosial kita. Kita posting di media sosial kita, kayak tadi kita posting flyer-flyer gitu. Kita posting dengan misalnya sekarang ini banyak yang hobi lagi kesel sama temen nih. Temennya tuh suka gibah. Wah, langsung ke Google Ustaz. Dalil gibah. Di copy paste dalil gibah ini ditaruhnya ke Instastory Ustaz. Nah, jadi biar teman-temannya ini ngeliat gitu. Nah, atau memang banyak yang ngepost postingan dari beberapa akun dakwah, kemudian banyaklah berbeda pendapat Ustaz, karena beda ulama yang dia dengarkan, sampai akhirnya tuh timbullah perdebatan dan akhirnya kita langsung ngeblok dia. Beda bro, kita di-blok aja lah langsung. Nah, kan ada yang kayak gitu kan, misalnya pemahamannya berbeda langsung di-blok, akhirnya ya nggak bisa dia lihat lagi kan. Nggak tahu dia di dunia ini banyak second account. Yes. Akun ini banyak akun kedua San. Betul. Namanya tuh EXXXX. Gear apa gitu. Banyak kayak gitu. Ya kan Kak? Ada yang punya akun kedua di sini? Nggak ada punya akun kedua? Yang punya aku kasih boneka nih. Oh lucu. Ya. Ada yang punya akun kedua? Dia biasanya kalau melihat postingan ikhwan kan, jangan pakai akun pertama biar nggak ketahuan San. Pakailah akun online shop. Winda mana Winda? Nggak ada Winda di sini. Winda nggak ada. Ada tuh. Ada. Tuh, mudah nyari Winda. Ya gitu San. Jadi langsung nggak suka dia sama kita nih langsung blok. Nah kayak gitu tuh gimana cara nanggapinnya San? Ya jadi kita ini kadang ngeblok orang itu kan pasti ada alasan, daripada ngotorin jiwa kan. Ya. Terus ngotorin dinding apa kita. Kan ada orang nih yang alay. Aku bangun tidur nih, nggak penting gitu. Aku muak dulu ya. Kan nggak penting. Ada bukan 24 jam update Insta story. Iya, macam-macamnya story-nya. Ada tuh orang marpoyan. Jadi kalau itu oke lah ya, kadang ganggu aja yang kayak gitu aja udah kita blok. Berarti itu alasan Ustaz unfollow Megizan. Hah? Kok tahu nih? Karang loh. Jadi kita berdebat nih. Maka kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan debat, sekalipun dia dalam keadaan benar, maka Allah akan memberikan rumah di halaman surga untuknya. Saking dilarangnya gitu. Kalau kita benar nih, tapi kita nggak mau berdebat. Nah, cuman kadang-kadang dia mancing di komen gitu kan. Dia mancing dia. Nah, daripada nanti mengotori jiwa kita, memanjang melebar, akhirnya kita blok dia. Memblok yang seperti ini tidak ada jadi masalah, karena nanti juga nggak bagus jadinya kan. Dia kadang mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus nanti kalau kita. Dia mancing berdebat, kita diam lama-lama kan kita terganggu juga jadinya. Ya namanya kita beda pemahaman itu pasti jadi nggak enak jadinya kan. Ngobrol itu pun juga nggak bagus lagi jadinya. Tapi apakah itu termasuk memutuskan tali silaturahmi? Enggak juga. Nanti pokoknya sekedar di situ oke. Gitu. Tapi kita tetap say lah di ruangan. Walaupun agak sedikit namanya ya dekat betul nggak mau lagi gitu. Ya. Kayak inilah Bang Sony dengan Kurnia kan. Betul. Gitu. Baik teman-teman, banyak yang dapat kita ambil kesimpulan untuk malam ini. Semoga kita bisa menggunakan Bang. Ya. Semoga dua-dua kan ini kan? Ya. Nah ini minum giveaway juga Bang. Nah, giveaway kita. Oh giveaway juga.
Jadi yang Ustaz. satu untuk kami ya. Iya. Selamat. Jus kurma. Izin saja kita baca. Ustaz, ini kalau menjadi selebgram gini lagi ya. Wafi kurma, ada orangnya di sini nih? Ada orangnya? Ada. Halo guys. Ustaz lagi nyobain jus kurma nih. Habis itu kan Ustaz, taruh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita coba aja kali ya. Nah, gitu. Ya, coba. Ini arahnya salah nih, kan harusnya arah. Oh iya, sorry Ustaz. Ini kamera, anggap nih kamera. Nah, gitu. Bukain Ustaz. Aku modus aja bisa bukain biar dapat berkah aja. Oh, tuh. Beda. Langsung Ustaz. Ini kita harus reminder dulu ke follower. Guys, ini aku pakai tangan kanan ya. Tutorial minum. Iya. Soalnya netizen Ustaz, kalau di Instastory kita minum tangan kanan, di Instastory itu nampak tangan kiri. Makanya Biasanya kita- orang yang pakai HP Xiaomi Ustaz Samsung ya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nanti cara kalau mau jadi YouTuber, Ya. selebgram. Dia harus ada. Kalau ada Ustaz dengar selebgram yang ngomong unik kali nih rasanya, itu artinya nggak enak. Dia ngomongnya bilang nggak enak. Beda kali nih rasanya, itu nggak enak. Tapi kalau ini, enak nih enak. Berarti bohong gitu tuh ya. Ya bohong Ustaz. Kalau unik gitu ya. Udah langsung nggak usah jadi selebgram lagi, ceramah aja kita. Banyak bohongnya. Habis ini dakwah 7 masjid kita ya. Siapa yang pakai Ustadz untuk endorse pasti rugi. Kita usah Rugi. jujur gitu. Ustaz ini siapa? Kue nih nggak usah dibeli. Cukup saya aja yang kena, jangan yang lain. Kita kan nggak boleh bohong kan? Baik, langsung aja Ustaz. Nanti sebelum kita kita mau bagi-bagi dulu. Oke. Ini ada 2 boneka. Siapa nih kira-kira nih? Ada teman-teman yang mau? Pertanyaannya? Hah? Langsung aja yang berani dulu aja Ustaz. Oh, Nah, iya. pertanyaannya nanti gampang. Ada yang mau teman-teman? Ini dari Kurnia Kado PKU. Cek aja Instagramnya @kurniakado.pku. Bisu di blog. Ini menurut Ustaz. Si Kurnia. Dia sering posting ini. Oh gitu ya. Ada yang mau teman-teman? Satu sama mau? Dia kalau lagi semuanya nunduk aja ya. Aku lagi yang benar. Aku lagi. Halo, assalamualaikum Afi. Kaifahal? Asik. Mau nggak nih boneka? Kamu yang bertanya ke sini. Saat ini selama ini orang-orang gede itu saya dapat boneka anak kecil kali ini. Sini dulu. Sini berdiri. Coba. Gak apa makan ya. Mau nggak? Nggak mau. Baik. Ada mau teman-teman? Oh ini. Dia pasti gini. Udah aku bilang nggak mau ikut pengajian ini dong. Saya juga ada. Sini bang. Assalamualaikum. Siapa namanya? Ada yang sini Ale. Ale kelas berapa? Sorry ya. Belakangnya. Ya. Kelas berapa? 3. 3 apa tuh? 3 SD. SD. Gimana rasanya belajar via Zoom dulu? Sekarang belajar masuk ke kelas apa via Zoom? Kelas. Oh kelas. Di mana kelasnya? Kelasnya kalau ini lagi Zoom lah. Di mana sekolahnya? SD Hafiz. Oh SD Hafiz. Masya Allah. Dapat berapa ini? Ayat. Ayat saya. Dapat berapa? 4,5 juz. Oh 4,5 juz. Luar biasa loh. Nggak perlu ditanya lagi itu langsung kasih itu. Iya langsung dikasih apa nih memberatkan tapis tuh bahaya nih. Ini mana orang ini saya. Siapa namanya tadi? Halim. Halim suka Superman atau Hello Kitty? Suka Superman. Ya. Kalau suatu saat ada rasa-rasanya Halim tiba-tiba pengen Hello Kitty, istighfar langsung ya. Banyak kawan bohong kayak gitu. Tiba-tiba dia suka
Ini alim yang spesial nih. Biasanya. Kurma satu Ki. Hah? Kurma. Ya kurma. Tapi itu kita dua tadi. Ini orang tua alim. Iya. Alim sayang sama ayah. Sayang. Ibu alim mana? Hadir terus tuh, paling rajin pengajian. Hah? Pakai cadar warna hitam. Abu-abu. Halo Ibu. Udah datang Bu? Iya. Alim berapa bersaudara Alim? Sendiri. Anak tunggal Alim nih. Ya Allah. Gak ada kakak. Ada. Berapa orang? Kelas 6. Emang gak rezeki. Alim, semoga ini berguna. Mungkin kalau Alim tiba-tiba lagi ngapal capek, Kasihlah ke rumah. langsung aja tidur. Karena dengan memakai bantal dari kurnia ini, tidur berasa lebih tenang. Asal jangan pikirkan owner dia siapa, nggak tenang tidur Alim. Nih, bentar dulu. Ini ada susu kurma nih. Alim kalau suatu saat tiba-tiba banyak followers, endorse-nya yang jujur-jujur aja ya. Ini ada susu biar kita, jus kurma. Makasih Kak Wafi. Makasih Kak Wafi. Sama-sama. Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama Alim. Sama-sama. Alim ya. Aku paling suka parlemen. Ada yang mau nggak Kak? Ada mie, Bang? Ada yang mau, guys? Selain pindah bawahnya, nah mau pindah. Mana Kak Pindah? Kak Pindah berapa boneka kurnia rumah kakak enggak? 1. Yang dikirim pribadi sama kurnia 10. Ya. Assalamualaikum, ada yang mau? Nah, siapa yang mau? Oh ya. Ente lo jawab. Ada nih Bang, ada. Dari situ aja ya Bu ya. Wah, apa pertanyaannya? Ente hilang pertanyaan. Siapa namanya Kak? Ya Kak. Iya Kak, siapa namanya? Iya, mataku nunjukin kita Kak. Ya, siapa namanya Kak? Kak Zizi. Kak Zizi sama siapa kesini? Sendiri. Suami mana? Belum ada. Bang Ado. Kami ini mau kenalin seseorang sama Kakak. Tunggu sini ya. Jangan lihat dari fisik Kak. Gak boleh kayak gitu. Gak ada jodoh nanti. Mau kenalin seseorang. Biar teman-teman tahu. Ya, silakan. Ya, diri dan nanti aku kasih susu. Ya, serius. Sini. Ya. Assalamualaikum. Sehat Bang ya. Kemarin yang terakhir di Alfana yang sama Bang Paki Abang hadir juga? Hadir. Jadi Abang sering hadir nampaknya sekarang ya. Emang Abang nggak ada kerjaan apa gimana? Sekarang masih bantu ibu Bang? Hah? Oh apa kerja sekarang? Percetakan. Fotokopi maksudnya. Oh, saudara. Ini ada Kak Zizi Bang. Ya Allah. Ampunin terus saya Bang. Kak Zizi itu pengen dapat boneka. Kasih aja. Kalau Bang ini tuh kasih nih. Coba Bang kasih satu pertanyaan untuk Kak Zizi.
Rama. Prama. Terima kasih. Oh, sama-sama Bang. Luar biasa. Dia tuh memang istimewa. Kak Zizi, apa namanya pertanyaan untuk Kak Zizi? Pasti bisa nggak jawab. Ini seputar obrolan kita tadi. Nggak tidur Kak Zizi ya? Seputar obrolan kita tadi, pertanyaan pada poin keempat. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Ya. Nah, ada Kak. Bentar. Udah gitu. Jangan lupa. Tadi bukan. Kasih. Ayo nanti aku belum. Terima kasih ya. Ada lagi gitu. Tapi saya usah. Kasih nanti ya DM aja. Luar biasa. Tapi untuk orang ini nggak tersinggung. Kayak Ustaz Abdul Somad nih nggak pernah dia tersinggung Ustaz. Tapi emang dia tuh ketika ngeliat dia tuh lucu nih. Emang Kak Zizi juga enggak, apalagi Kak Winda tuh lagi ngerekam posting enggak. Dia rekam-rekam aja. Emang luar biasa nih teman-teman. Dari Kita Pasti Tua, dari Berama juga sering-sering lah ada kayak gini. Kemarin udah deg-degan di saat acara kita nggak jadi kan. Untung katanya ini backingan kita ke Polda. Enggak. Siapa yang ini? Sakit kepala nih ini. Assalamualaikum Zat. Ya, sehat. Enggak. Masya Allah, Ustaz. Astagfirullah. Sehat kan? Sehat. Sehat kan? Sehat. Terus Ustaz Doni. Baik Ustaz, yang dapat kita ambil kesimpulan teman-teman, berbijaklah dengan media sosial, posting sewajarnya apa yang kira-kira yang bagus untuk kita posting. Karena teman-teman banyak mungkin di Instagram tuh atau di TikTok atau dimanapun hanya ada 1 atau 2 tombol untuk nge-share, tapi itu dampaknya luar biasa bagi orang-orang. Aku pun juga ngerasa gitu, kadang ada teman-teman yang nge-share tentang kebaikan, kadang aku ngerasa oh ya ternyata aku belum sempat melakukan hal-hal kayak gitu. Termasuk sedekah Sir. Termasuk sedekah tuh kadang sering abai, sering lupa gitu. Cuman banyak teman-teman atau akun-akun dakwah tuh yang mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Mungkin terakhir ada tambahan dari Ustaz tentang media sosial. Ustaz Doni gitu minta mau. Iya, nah. Ustaz. Sia-sia kalau tidak ada Ustaz Doni kan? Iya. Udah ada Ustaz Doni nggak kita iya. apa namanya? Boleh, kita tanya juga sama beliau. Iya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Tangan. Kami udah panjang-panjang loh. Iya. Boleh Ustaz. Silakan. Oh, oke. Baik. Lagi bantu aja lah ya. Ustaz Doni ini gak bisa juga Ustaz Doni. Paling itu tadi lah. Dan ada juga kadang beberapa yang ketika teman-teman kita dalam musibah, media sosial ini bisa membantu kita, bisa membantu orang-orang. Tempo hari lalu tuh Meki kehilangan HP, Ustaz. Itu waktu itu kenapa tuh? Apa kak? Mau pulang? Nggak makan bakso, kami makan bakso. Tempo hari lalu Ustaz, saya kehilangan dompet, saya kehilangan tas. Saya kehilangan tas, di dalam itu ada kartu, ada beberapa yang penting lah. Salah satunya juga HP. Dan di mana HP itu isinya sangat-sangat penting. Ada foto dan video dokumentasi dengan orang tua gitu. Cuman apa ya? Kekuatan media sosial tadi Sah. Kekuatan media sosial tadi ketika Maggie share gitu, akhirnya alhamdulillah dalam beberapa hari HP-nya balik Sah. Walaupun tasnya nggak dapat dan alat-alat lain nggak dapat, tapi memang prioritas utama itu HP itu tadi gitu. Jadi memang
banyaklah ini. Kalau kita menggunakan media sosial dengan baik, pasti akan banyak dampak positifnya juga. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau kita menggunakan media sosial dengan jelek, dengan buruk, kita malah posting yang tidak, misalnya posting yang berbau dengan keburukan, ya dampaknya ke kita juga. Baik, San, ada tambahan kira-kira? Mungkin itu saja ke makan kita lagi ya. Makan bakso. Dari tadi terpikir bakso. Iya, gara-gara tadi saya sangka sebelum itu tadi makannya. Siap. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita selanjutnya. Dan mohon maaf bila kita ada salah. Saya Ruben Hansum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.